Welcome back to my KNK Setting channel. Pada video kali ini saya akan mereview satu buah soundcard P8, bukan soundcard P8, converter soundcard P8. Jadi yang versi 2 nya yang bisa dicas ya. Kalau untuk versi pertamanya belum bisa dicas. Oke teman-teman, untuk video ini saya disclaimer dulu. Kemarin ada yang komplain masalah di pengiriman ya, karena di pengiriman ini seperti ini laporannya, teman-teman bisa lihat screenshot ini. Nah ini sebenarnya di kita itu udah kita kemas, sudah kita packing, cuman si kurirnya itu nggak pick up, nggak datang. Jadi laporan seperti itu. Jadi gimana ya, jadi seperti penjual itu belum mengemas. Saya produksi tiap hari, jadi nggak mungkin barang itu sampai nggak ada, sampai belum sempat di pick up gitu kan. Oke, dan untuk yang keduanya, kemarin ada yang suruh bongkar converter soundcard P8 ini seperti apa dalamannya. Jadi nggak saya akan bongkar, tapi saya akan perlihatkan bagian-bagian apa aja yang ada di dalam converter soundcard P8 yang bisa dicas. Ini untuk nge-boost suara vokal dari soundcard P8 supaya lebih keras ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share juga ya. Jika ada yang belum paham, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, komponen apa aja yang saya gunakan untuk di converter soundcard P8 versi 2 ini. Kok ribet ya. Yang pertama ini saya menggunakan potensio 20 kilo ohm. Teman-teman bisa menggunakan yang 50 kilo. Ini nggak bisa, susah fokus kameranya guys, bentar guys. 20 kilo ohm. Terus knopnya ukuran 14 mm dan menggunakan rocker switch atau saklar on off, ukurannya itu 16 kali 11 mm. Oke, dan ini komponen utamanya. Tanpa ini converter aktif ini nggak akan bekerja ya, atau soundcard kalian akan pelan suaranya kalau tanpa komponen utama ini. Ini premix satu transistor. Teman-teman, ini banyak versinya, ada yang pakai IC, ada yang 2 transistor, tapi saya menggunakan 1 transistor. Kenapa menggunakan 1 transistor? Karena kalau menggunakan 2 transistor itu jadinya nggak clean suaranya ya. Suaranya itu ada distorsinya, gak enak lah untuk 2 transistor. Emang penguatannya itu cukup peka, tapi ya jadi distorsi suaranya, gak clean atau gak jernih. Oke, untuk yang komponen selanjutnya saya menggunakan modul step up. Nanti akan saya jelaskan modul ini seperti gimana cara kerjanya, dan modul charger Type C. Ini sebenarnya cuma Type C doang. Untuk colokannya sebenarnya ini bukan atau belum pas charging ya. Terus komponen selanjutnya saya menggunakan soket jack 3,5 mili 2 kali 3,5 mili. Ini 2 ya, saya menggunakan 2, dan 1 soket jack 6,5 mm. Satu buah baterai. Ini baterai yang bisa dicas atau baterai rechargeable. Ini baterai 18650 dengan kapasitas 1500 sampai 2000 mAh yang saya pakai ya. Teman-teman jika punya baterainya yang ini bekas power bank bisa dicoba. Itu bagus untuk bekas power bank, bagi power bank yang punya lama. Oke, dan untuk boxnya saya menggunakan box X3. Ini X3 ini ukurannya kurang lebih sekitar 10 kali 7,5 kali 3,5 cm. Oke, dan ini posisinya udah saya lubangin juga. Ini untuk lubangnya, ini untuk potensiometernya menggunakan lubang 8 mm. Ini lubang untuk dynamic jacknya yang ukuran ini ya. Untuk jack ininya saya lubangin dengan 9 mm, dan ininya 6,5 mm, 6 mili ya, saya lubangin dengan lubang 6 mm. Ini untuk lampunya, lampu indikator saya lubangin dengan mata bor 3 mili, dan untuk indikator charger juga 3 mili, dan di sampingnya saya lubangin untuk posisi modul charger Type C. Dan belakangnya ini untuk outputnya saya menggunakan 6 mm juga untuk mata bornya. Teman-teman, inilah komponen utamanya ya yang saya rakit untuk soundcard aktif, converter aktif soundcard P2 yang bisa dicas ini. Ini saya akan jelaskan teman-teman kenapa saya menggunakan modul booster ini atau step up ini, karena untuk memaksimalkan suara dari premix ini harus menggunakan 9 sampai 12 volt. Sedangkan dari baterai 18650 ini kalau posisi belum di charging itu atau belum dicas itu posisinya sekitar 3,7 volt, dan kalau posisinya udah penuh full charging ini 4,2 volt. Makanya saya step up dengan modul ini. Dari modul ini kita bisa setting hingga 22 volt. Tapi di sini saya nggak pakai 22 volt, karena kalau 22 volt ya ini kapasitornya ya bisa ambiar guys, karena di sini cuma 16 volt. Jadi saya disetting di sini 9 sampai 12 volt. Tapi saya sering kebanyakan setting untuk yang versi sekarang 12 volt ya teman-teman. Karena di sini juga menggunakan 2 inputan ya. Jadi
di versi 2 ini satu inputan untuk dynamic mic dan satu lagi untuk condenser mic. Jadi cocok banget ini untuk yang suka live streaming pakai Soundcard P8 ini cocok banget pakai ini karena ini udah menggunakan kondensor. Jadi kondensornya ini udah di boost sekalian sama untuk dynamicnya. Jadi dynamic ini buat karaokean dan untuk kondensernya ini untuk live streaming udah oke karena udah di boost dengan konverter aktif ini dengan preamp ini. Teman-teman, jadi di versi 2 ini kita menggunakan full charging, jadi di charge kalau habis ya tinggal charge lagi. Kalau untuk di versi awalnya, versi satunya itu habis baterai ya harus diganti baterainya ya. Untuk masalah harga ya saya sih kompetitif. Teman-teman jika ada yang mau bikin ya silahkan bikin. Ini saya udah perlihatkan dalamannya seperti gimana dan komponennya apa aja ini saya udah lihatkan buat teman-teman yang mau ngerakit sendiri. Yo monggo ngerakit sendiri, kalau yang pengen jadi ya tinggal klik di deskripsi, link di deskripsi ya, atau di pin komentar. Nanti di komentar saya pin untuk pembelian untuk Soundcard aktif P2 ini. Menurut saya sih ini sangat simpel, jadi udah bisa menggunakan 2 mic sekaligus dan udah bisa dicas juga. Kalau hitungan ekonomis sama versi 1 ya lebih ekonomis ini. Kenapa harganya saya taruh harga segitu? Kalau harga sih ya kompetitif. Kalau dibilang mahal ya bisa dibilang mahal, sebut murah ya bisa dibilang ya gak murah juga sih, karena ya emang pembuatannya ini cukup lama untuk soundcard, untuk konverter soundcard P2 ini untuk satu unit aja bisa 2-3 jam untuk pembuatannya karena full handy ya, jadi full dengan tangan dikerjakan, nggak pakai robot gitu guys. Oke guys, ini hasilnya seperti ini ya. Ini saya udah rakit dari mulai mic-nya, jack untuk dynamic, jack untuk condenser mic, dan untuk ini kalau tadi udah dipasang ya, dan ini untuk knob-nya udah dipasang, dan ini untuk charger type C nya ya. Oke, dan ini belakangnya seperti ini. Nah ini teman-teman ya, seperti ini penampakan dalamnya. Jadi ini untuk jack outputnya, ini untuk jack input 6,5 dynamic ya, ini untuk kondensor, dan ini untuk preamp mic-nya atau yang ngeboost-nya ini. Dan untuk tegangannya, baterainya saya lem 18650, ini 3,7 volt, dan begitu tegangannya penuh jadi 4,2 volt. Dan ini modulnya, sorry saya tunjukin pakai aja ya. Dan ini untuk modulnya, modul chargernya, dan ini untuk modul step up nya. Dan ya tadi kelewat satu ya komponen yang diperlukan, satunya lagi ini resistor 1 kilo ohm, dan ini untuk LED indikatornya, tadi kelupaan ya. Gak apa-apa, jadi ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman mau bikin ya monggo bikin, saya nggak memaksakan untuk beli. Kalau bisa kan, kalau teman-teman punya waktu luang ya silahkan bikin gitu kan. Kalau teman-teman kurang paham dunia elektronik ya tinggal beli aja sih, nggak apa-apa. Jadi kenapa kemarin ada yang bilang, om kok agak mahal ya, ya terus sendiri bikinnya full dengan tangan ya, belum bayar listrik kita karena nggak jual spare part ya. Kalau jual spare part ini paling berapa gitu kan, tapi di sini saya tekankan, saya di sini ngejual jasa guys. Oke, seperti ini penampakannya dan hasilnya, wih ciamik guys. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, see you next time, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Dah.